Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Enggal Mukti dengan NIM 18030015048. Di sini saya akan mendemokan hasil dari makalah saya, yaitu data proteksi pada web service. Dalam studi kasus ini saya menggunakan studi kasus perpustakaan. Sebelum itu di sini ada file config.php dan cryptography.php. Untuk studi kasus ini, untuk data proteksi saya menggunakan enkripsi, sehingga ketika kita masukkan data ke dalam database, data tersebut telah terenkripsi sehingga tidak mudah dibaca oleh orang lain, agar data itu lebih aman. Di sini ada untuk koneksi ke database-nya. Nama database-nya itu perpustakaan 1 dengan usernya root, passwordnya kosong. Ini untuk database-nya. Kemudian di kriptografi ini adalah untuk enkripsi dan dekripsinya. Untuk enkripsi di PHP itu ada berbagai macam metode ya. Di sini ada metode cipher method, yaitu BF, DCBC. Kalau kita lihat di php.net-nya, file PHP, di sini kita ke get cipher method. Di sini ada banyak sekali metode-metode yang bisa digunakan. Ada AES, ada BF. Kita menggunakan yang ini, BF DCBC. Kemudian di sini ada option. Kalau kita lihat di dokumentasinya, option itu untuk menentukan apakah dia OpenSSL raw data dan OpenSSL zero padding. Kemudian di sini ada vektor. Kalau BF CBC itu panjang karakternya itu 8, sehingga kita masukkan vektornya itu sebanyak 8 digit ya. Kemudian di sini ada key ini untuk berfungsi untuk menenkripsikan data yang kita input, kita enkripsikan dengan key ini, sehingga data itu menjadi tidak mudah terbaca oleh manusia. Kemudian ini ada untuk OpenSSL, untuk enkripsinya ada beberapa parameter, yaitu ada value yang akan kita inputkan datanya, ada metodenya, ada key-nya, ini generic key, option, dan vektor ya. Ini kenapa asal gini, karena kan key itu kan agar aman ya data itu, sehingga saya ambil stringnya itu random. Random ini saya ambil dari Google ya. Key yang enkripsi dan dekripsi harus sama. Kalau berbeda nanti hasilnya akan berbeda pula. Kemudian kita coba ke register terlebih dahulu. Register ini untuk register pengunjung ya, atau guest ya. Di sini kita include config.php dan kriptografinya, kita masukkan ke dalam sini. Kemudian kita ambil dari post UI-nya, dari form UI kita ambil. Kemudian di sini masukkan status guys. Kemudian yang paling penting di sini, ini ada enkripsi untuk username, password, dan statusnya. Jadi kita cek dulu apakah user itu telah ada atau enggak, kita enkripsikan, kita cek apakah ada. Kemudian kita ambil datanya pakai select bintang from, dimana username itu user encrypt. Terus setelah kita ambil, kita dekripsikan kembali apakah itu data ada atau tidak. Jika datanya tidak ada, jika datanya ada, maka username sudah digunakan. Jika tidak ada, maka kita akan inputkan data tersebut ke dalam tabel akun. Di sini kenapa saya menggunakan autentikasi atau otorisasi user? Karena ketika kita ingin mengakses data itu, agar tidak sembarangan orang bisa mengakses data tersebut, sehingga data itu bisa lebih aman. Jadi kita memerlukan autentikasi user.
Nah, kemudian di sini untuk register usernya, dan di sini ada register untuk admin. Nah, hanya saja kenapa dibedakan? Karena nggak sembarangan orang bisa register sebagai admin, makanya register ini kita bedakan untuk admin. Nah, hanya bedanya di sini saja nih. Untuk status yaitu postnya dia admin, sedangkan kalau user dia postnya itu guest. Nah, kemudian kita ke login. Ya, ini untuk tampilan UI registernya. Di sini register nih, input untuk yang tidak bisa diupdate, yang tidak bisa diubah-ubah dengan value admin. Di sini username, input username dan password, confirm password. Nah, ini adalah tombol untuk cancel dan registernya. Nah, selanjutnya ke login juga sama. Kita cek dulu apakah user tersebut ada atau tidak. Nah, kalau misalkan kita cek dia datanya kosong, maka akan muncul alert username itu belum terdaftar. Jadi ketika kita mau cek, kita enkripsi dulu username-nya. Ketika kita sudah enkripsi, apakah data itu tersebut ada, kita dekripsikan kembali menjadi bahasa yang kita mengerti. Setelah itu kita cek apakah akun itu ada atau tidak. Kalau kosong berarti username kosong, itu belum terdaftar. Kalau password sama dengan passwordnya, itu berarti kita lanjutkan cek lagi apakah itu dia tamu, pengunjung atau admin. Kalau dia pengunjung, maka dia akan larinya ke lihat user.php. Sedangkan kalau dia ke admin, maka dia bisa lihat admin.php. Nah, bedanya lihat user dan admin ini, kalau dilihat user dia hanya bisa membaca saja ya, hanya bisa melihat data-data buku apa saja yang ada. Sedangkan kalau di admin dia bisa update, bisa delete, update nggak bisa, bisa delete, bisa cari, bisa tambah buku juga. Nah, jika datanya tidak ada, jika password dengan password yang di database itu tidak sama, maka password akan munculkan password tidak sama. Nah, ini ada untuk UI-nya. Di sini saya menggunakan Bootstrap 5 ya. Nah, selanjutnya ketika dia sudah berhasil login, nanti kita lihat user admin, lihat admin dulu terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan Ajax ya. Ajax jQuery untuk agar datanya lebih cepat diakses. Ini untuk fungsi tambah bukunya, kita ambil dari UI-nya, dari input kita ambil, kemudian kita tipekan dia post dan kita pindahkan ke tambah.php dan kita kirim data-datanya ke tambah.php. Ini juga sama. Nah, selanjutnya kita lihat ke tambah.php. Nah, di sini ketika kita ingin menambahkan, kita enkripsikan kembali dan kemudian kita cek dulu ID-nya atau ada atau tidak. Jika ID-nya itu ada, nah ini saya kondisikan kosong saja, jadi dia tidak akan bisa menginput. Nah, kalau misalkan kondisinya itu dia masih kosong, maka dia akan input ke dalam database. Ini untuk tambah. Nah, kemudian kita lihat di baca.php, ini untuk membaca data apa saja yang ada di database dan ditampilkan ke dalam table. Nah, ini untuk tabelnya, ini untuk query ambil buku, semua ambil bukunya. Nah, di sini kita menggunakan perulangan while, dan di sini data-data yang dari database kita dekripsikan kembali. Oke. Setelah itu dari baca.php kita coba lihat di delete.php. Nah, kalau delete.php juga sama, kita enkripsikan kembali, dan ini untuk query delete-nya. Nah, ini kemudian ini ada cari.php. Nah, cari ini berfungsi untuk ketika kita ingin mencari buku apa yang ingin kita temukan.
Nah, kalau di sini ada cari user sama cari biasanya. Kalau cari ini untuk yang admin, jadi dia mencarikan berdasarkan ID buku, sedangkan kalau user kan dia mencarinya kan berdasarkan nama ya, bukan ID-nya. Maka dari itu dia mencarikan daftar bukunya itu berdasarkan nama buku, bukan ID buku. Nah, setelah itu ini kalau user ini tampilan lihat user sama saja. Yang bedanya di sini tidak ada delete, tidak ada searching, yang tidak ada tambah ya. Kalau searching ada di sini pencarian. Oke, baiklah, langsung kita saja didemokan ke dalam aplikasinya. Kita lihat demonya. Nah, ini untuk database ya, isi databasenya. Berikut ini isi databasenya. Di buku masih kosong, di akun pun masih kosong. Nah, kita coba, kita ke login dulu, kita register terlebih dahulu ya. Kita register berdasarkan tamu ya, kita tamu. Misal kita namakan Dimas, passwordnya Dimas123, confirm password Dimas123. Nah, jika ini passwordnya berbeda, nanti dia akan menampilkan alert atau ya peringatan. Kalau kita register ini kan sama, kita register, nah dia akan muncul alert selamat akun Anda terdaftar. Kalau misalkan kita register lagi dengan nama yang sama tapi dengan password berbeda, misalkan 123 kita register, maka username sudah digunakan. Nah, ketika kita masuk ke database, kita lihat di sini, kita refresh. Nah, maka data yang masuk ke dalam database adalah data yang telah terenkripsi. Jadi nggak sembarangan orang bisa melihat data dari user, dari pengguna ataupun admin. Bahkan admin database sendiri tidak bisa melihat data yang telah dimasukkan oleh user. Oke. Nah, kalau untuk kita daftar sebagai admin, ibaratkan kita yang mendaftarkan itu bagian karya petinggi dari perpustakaan atau organisasi tersebut. Di sini kita dapat akses dengan register admin.php. Nah, ini untuk bagian admin. Misal kita inputkan username-nya admin, passwordnya super admin. Kita register, maka dia akan muncul alert ini. Nah, kemudian kita login. Nah, awalnya kan bukunya belum ada, oleh karena itu kita coba ke admin dulu untuk input bukunya. Nah, kita coba di sini input user admin dan di sini super admin. Kita login. Nah, ini adalah tampilan awal untuk adminnya. Di sini dia bisa tambah buku, bisa delete, dan bisa searching. Nah, ketika kita tambah buku, misal kita ID-nya IAN 400, kita namakan kriptografi, pengarangnya misalkan Abdul Qadir. Nah, kategori kita tambahkan teknik informatika. Quantities misalkan kita tambahkan jadi 5. Kita tambah buku, maka dia otomatis langsung ke dalam sini. Nah, ini kita menggunakan Ajax, jadi tidak perlu refresh. Nah, kita coba tambahkan lagi, misalkan ini jadi IN 200. Kita coba di sini algoritma. Kita coba di sini Rinaldi Munir. Kemudian kategori teknik informatika, kuantitinya kita coba 7. Kita tambah buku, maka dia akan nampil ini. Nah, ini kan tampilannya datanya bisa dibaca oleh manusia. Kalau kita lihat ke dalam database, maka datanya adalah terenkripsi seperti ini. Nah, itulah kenapa pentingnya enkripsi dan dekripsi dalam proteksi data ya, sehingga orang lain tidak mudah untuk mengambilnya. Gitu. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari buku, kita coba di sini N400 dengan berdasarkan ID buku, kita searching, maka dia akan tampil di bawah sini.
kalau kita cari IN200 searching, nah dia akan tampil juga. Jadi dia ketika dia ingin tambah buku, dia enkripsikan terlebih dahulu datanya, baru dia masukkan ke dalam database. Nah ketika suatu waktu kita ingin mengambil data tersebut, maka datanya itu kita dekripsikan dan berubah menjadi bahasa yang mudah dimengerti. Nah kemudian ketika kita delete buku, misalkan IN 200 kita delete, nah maka hasilnya itu tinggal IN 400, tinggal hanya satu ini saja. Nah kemudian jika kita kembali jadi login lagi, kita login kembali menjadi user, kita login lagi menjadi user, tadi Dimas 123, kita login. Nah dia hanya bisa searching seperti ini aja tampilannya. Mungkin kita coba untuk di admin kita tambah buku lagi agar bisa searching. Coba admin kita lagi, nah kita tambah buku lagi IN 100, judul buku misalkan kalkulus, pengarang misalnya Abdul Qadir, kategorinya matematika, kuantiti 12 kita tambahkan. Coba kita cari masuk dalam sebagai user lagi, Dimas 123 login. Nah kita cari misalkan bukunya itu berdasarkan buku, kita cari kriptografi. Nah dia akan mencari seperti ini. Nah jadi seperti itu ya. Terima kasih, mungkin ini saja yang dapat saya demokan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam penyampaian maupun perkataan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Mohon juga kritik dan saran sangat diperlukan untuk saya untuk jadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.